Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulusna. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kelompok dalam pengambilan keputusan. Poin pertama itu ada pentingnya keterlibatan kelompok. Nah, dalam pengambilan keputusan itu, keterlibatan kelompok itu sangat penting karena kelompok itu mempunyai peranan identifikasi hakikat masalah yang secara kreatif itu mencari dan menemukan berbagai alternatif serta memilih salah satu di antara alternatif yang tersedia. Biasanya akan berlangsung dengan lebih efektif apabila orang-orang yang berkepentingan dalam terpercayanya masalah yang dihadapi dilibatkan secara langsung. Yang kedua itu perlu tidaknya keterlibatan kelompok. Nah, seperti yang kita tahu, keterlibatan kelompok itu bukanlah hal yang luar biasa, tetapi keterlibatan kelompok itu sudah merupakan kenyataan hidup dalam organisasi. Nah, ada beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya keterlibatan kelompok. Yang pertama itu adalah hasil kerja kelompok. Nah, apabila dalam suatu kelompok itu mereka bisa mengemukakan pendapat atau gagasannya dengan maksimal, maka hasil tersebut tuh akan dapat dimanfaatkan oleh kelompok sebagai keseluruhannya. Terus yang kedua itu adanya masukan yang beragam. Nah, dari setiap masukan yang beragam nanti akan dapat diambilnya sebuah keputusan yang baik. Yang ketiga itu pemanfaatan berbagai pengetahuan. Nah, berbagai pengetahuan ini baik dari keterampilan maupun pengalaman mereka itu dapat dinyatakan dalam bentuk informasi yang sering dipandang sebagai darah, yang mana sangat mudah untuk kita memahami bahwa jumlah informasi yang dimiliki oleh seluruh anggota kelompok itu lebih besar daripada informasi yang dimiliki oleh perorangan. Selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi dalam pemanfaatan kelompok. Nah, komunikasi di sini itu akan dapat mempengaruhi setiap orang baik dari cara berpikirnya, pengetahuannya, serta hal-hal yang dikerjakannya. Selanjutnya itu ada poin ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Nah, pengambilan keputusan di sini itu dikatakan efektif itu apabila tidak semata-mata itu dikaitkan dengan pendekatan yang rasional dan bersifat ilmiah, tetapi juga dengan adanya faktor-faktor lain seperti kreativitas, inovasi, intuisi, pengalaman, dan bahkan keterkaitan secara emosional. Poin yang keempat yaitu tentang teknik-teknik peningkatan efektivitas kelompok. Nah, di sini saya akan membahas beberapa teknik dalam peningkatan efektivitas kelompok. Pertama itu kita harus menentukan jumlah dari kelompoknya. Yang kedua itu adanya penugasan yang jelas. Nah, setiap tugas yang diberikan itu jelas. Terus pentingnya komunikasi. Dalam meningkatkan efektivitas kelompok itu komunikasi itu sangat penting. Terus adanya metode kerja yang tepat. Nah, metode kerja yang dilakukan di sini tuh harus tepat. Kalau enggak, nanti mungkin tugasnya tuh enggak akan berhasil. Selanjutnya ada pemanfaatan waktu. Nah, waktu itu memang harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin agar hasilnya nanti itu akan maksimal. Poin kelima yaitu tentang pedoman dari keperilakuan. Nah, suatu kelompok itu dikatakan berhasil apabila di antara anggota kelompoknya itu terjadi pertukaran pendapat dan terjadinya informasi secara terbuka. Karena keterbukaan dari ini dapat mendorong terwujudnya rasa saling percaya, suasana persahabatan, partisipasi aktif semua anggota, terjadinya komunikasi yang efektif, serta terhindarnya konformitas yang berlebihan. Poin yang terakhir itu tentang kelemahan penggunaan kelompok. Di sini ada beberapa poinnya itu. Yang pertama itu terjadinya pengaruh dari nilai-nilai sosialnya, terus pertimbangan dari statusnya, terus adanya kesepakatan yang
terlalu cepat tercapai, ada pengaruh dominan orang buat dalam kelompok, terus sering terjadi pemilihan anggota yang tidak cepat, serta kurangnya kesempatan untuk mengemukakan ide, pendapat, bahkan pengetahuan mereka. Baik, sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.